Saya Baik Radiatul Fatwa. Saya Adi Sahrul. Dan saya Ahyan Mujahidin Tauhid. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Hasil observasi kami di SMAN 2 Praya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ontologi, ya, di mana ontologi tersebut adalah isi dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi karya yang kita pilih yakni 1.1 mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun isi dari karya tersebut, yang pertama, apa itu sikap mensyukuri? Yang kedua, bagaimana sikap menerapkan sikap mensyukuri tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara menerapkan atau mengaplikasikan sikap mensyukuri tersebut akan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, yang kedua yakni sikap sosial, yang dimana kita memilih KD 2.1 menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimana KD tersebut, isi dari KD tersebut yakni menjelaskan tentang apa itu sikap gotong royong dan bagaimana cara sikap gotong royong itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman-teman, yang ketiga ada pengetahuan, yang dimana KD yang kita pilih adalah 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dimana isi dari KD tersebut, yang pertama itu apa itu menganalisis, yang kedua dan yang kedua bagaimana cara menganalisis nilai-nilai Pancasila itu dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Nah, jadi yang keempat ada keterampilan, di mana kita memilih KD 1 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang dimana isinya itu adalah bagaimana cara peserta didik itu dapat mengkaji hasil-hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan juga lebih condong kepada mengasah kemampuan atau keterampilan peserta didik agar mampu menerapkan hasil analisisnya tersebut tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa sih epistemologi tersebut. Epistemologi itu adalah cara kita memperoleh atau menyampaikan sesuatu. Baik, dari semua KD-KD yang kami pilih, yang pertama saya akan menjelaskan dari segi sikap spiritualnya, yang dimana sikap spiritualnya guru mengadakan sebuah diskusi atau musyawarah dengan peserta didik dengan cara pertama, ketika diskusi itu kita melakukan doa bersama, dan ketika penutupan diskusi tersebut kita juga melakukan doa supaya peserta didik bisa mengetahui adab guru terhadap peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Baik, yang kedua itu dari sikap sosial. Jadi epistemologi dari sikap sosial tersebut kita bisa mengadakan sebuah diskusi atau musyawarah. Contohnya kita akan mengadakan sebuah drama, kemudian drama tersebut kita membagikan tugas dan fungsi masing-masing peran dari semua anggota dari drama tersebut. Terus secara tidak langsung ketika kita melakukan sebuah drama, kita akan melakukan yang namanya bergotong royong sesama teman-teman. Baik, dengan cara gotong royong, siswa akan lebih mengetahui apa sih gotong royong tersebut dan bagaimana cara melakukan gotong royong. Jadi secara tidak langsung dengan mengadakan sebuah drama tersebut, siswa dapat mengetahui dan langsung mempraktikkan apa itu gotong royong. Baik,
Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Nah, sebagaimana kita ketahui, aksiologi itu adalah nilai kegunaan atau manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Nah, adapun manfaat yang didapatkan dalam mempelajari KD-KD yang telah kami pilih itu yang pertama dari segi sikap spiritual. Nah, dari sikap spiritual ini kita bisa menjadi bersyukur bahwa dalam sistem pemerintahan kita berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga para pemerintahnya itu berusaha untuk memenuhi dan mempraktikkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam sistem pemerintahannya. Contohnya dalam sila yang kelima berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini para pemerintah berusaha untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, sehingga kita bisa menjadi bersyukur dan berpikir bahwa pemerintah kita selalu mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua, dari sikap sosial. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa Pancasila itu merupakan pedoman bagi warga negara dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu kegiatan sosial yang menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah bergotong royong. Nah, dengan kita bergotong royong ini, kita telah melambangkan atau menggambarkan nilai persatuan. Karena dalam bergotong royong ini, kita melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu ataupun menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam lingkungan kita. Contohnya, kita bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, atau kita bergotong royong dalam membantu saudara kita yang terkena musibah. Nah, selain itu juga teman-teman, dengan bergotong royong ini secara tidak langsung telah menumbuhkan dari persaudaraan di antara kita. Karena di dalam bergotong royong ini kita berusaha untuk saling memahami, saling mengerti, saling membantu dan tolong menolong. Nah, dari sana kita telah menggambarkan suatu bentuk sikap persatuan. Kemudian yang ketiga itu dari segi pengetahuan. Nah, dari segi pengetahuan ini teman-teman, kita bisa mengetahui sejauh mana pemerintah kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, tentunya pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri kita pribadi, namun juga orang lain. Karena misalkan contohnya dalam suatu sistem pemerintahan tidak menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila atau berlawanan arah dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya misalkan pemerintah itu membedakan warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Nah, tentunya di sini tidak menjunjung tinggi atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, dengan pengetahuan itulah kita mengetahui pemerintah kita itu sejauh mana dia menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir teman-teman, dari segi keterampilan. Nah, manfaat yang kita peroleh dari segi keterampilan ini bisa menambah pengetahuan kita dan mengasah keterampilan kita. Contohnya misalkan dalam ruangan kelas nih, guru itu membuat sebuah drama kepada siswanya. Nah, dari drama tersebut tentunya nanti akan mengasah keterampilan siswa bagaimana cara dia memainkan perannya dalam drama tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa membuat satu penulisan atau karya-karya ilmiah. Nah, itu merupakan sebuah bentuk dari keterampilan kita dalam mengembangkan karya-karya tersebut.